Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama Miss dalam pembahasan materi matematika. Minggu ini, Miss akan melanjutkan materi minggu lalu tentang himpunan. Sebelum dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Submateri yang akan Miss jelaskan minggu ini adalah himpunan berhingga, himpunan kosong, himpunan tak hingga, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kuasa, dan operasi biner pada himpunan. Himpunan berhingga, himpunan kosong, dan himpunan tak hingga. Pada himpunan, jika banyak anggotanya dapat dihitung, maka himpunan itu disebut himpunan berhingga. Jika tidak mempunyai anggota, maka himpunan itu disebut himpunan kosong. Jika anggotanya banyak dan tak terhitung, maka himpunan itu disebut himpunan tak hingga. Sementara itu, jika suatu himpunan berupa himpunan kosong, maka banyaknya anggota himpunan itu adalah 0. Himpunan bagian, himpunan semesta, dan himpunan kuasa. Himpunan bagian. Misalkan, diketahui himpunan-himpunan seperti berikut. Di sini ada himpunan A, anggotanya adalah A. Himpunan B, anggotanya adalah A dan B. Sedangkan himpunan C, anggotanya adalah A, B, C. A, himpunan bagian dari B, B, himpunan bagian dari C. Atau dibaca A termuat dalam B, B termuat dalam C, atau A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari C. Lambang himpunan bagian yaitu seperti huruf C, tapi dia lebih melengkung. Ingat ya, lambang himpunan bagian itu seperti huruf C, tapi dia lebih menonjol atau melengkung ke belakang. Contoh, tuliskan semua himpunan bagian dari H. Anggotanya adalah A, B, dan C. Maka jawabannya adalah himpunan-himpunan bagian dari himpunan H yang anggotanya A, B, dan C terdiri dari yang pertama yang A, himpunan bagian yang banyak anggotanya 0 atau tidak memiliki anggota adalah berarti dia himpunan kosong, tidak memiliki anggota. Yang B, himpunan bagian yang beranggotakan satu elemen adalah A, B, C. Yang ketiga, yang C, himpunan bagian yang beranggotakan dua elemen adalah A, B, A, C, dan B, C. D, himpunan bagian yang beranggotakan tiga elemen adalah A, B, C. Jadi, himpunan bagian dari H, yaitu ABC adalah himpunan kosong yang tidak memiliki anggota, himpunan A, B, C, A, B, A, C, B, C, dan A, B, C. Himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek yang dibicarakan. Himpunan semesta merupakan kebalikan dari himpunan bagian. Contohnya,
Himpunan H anggotanya adalah A, B, C, D, dan E. Karena banyaknya anggota H adalah 5 elemen, maka NH sama dengan N sama dengan 5. Jadi, total banyaknya himpunan bagian dari H adalah NH sama dengan 2 pangkat N. N-nya itu adalah jumlah anggota si himpunan. Karena anggota himpunan H anggotanya 5, yaitu A, B, C, dan E. A, B, C, D, dan E, maka 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Dikalikannya sebanyak 5 kali. Berarti hasilnya adalah 32. Himpunan semesta dari ke-32 himpunan bagian tersebut adalah himpunan bagian terbesarnya. Himpunan semesta pada umumnya ditulis dengan lambang S, sehingga semesta dari semua himpunan bagian dari H adalah himpunan S yang merupakan himpunan H itu sendiri, yakni S sama dengan H sama dengan A, B, C, D, dan E. Itu merupakan himpunan semesta. Yang ketiga, himpunan kuasa. Misalkan, himpunan semesta yaitu S beranggotakan 3 elemen, yakni himpunan semestanya anggotanya A, B, C. Bagaimana cara menentukan semua himpunan bagian dari himpunan S? Himpunan bagian dari S yang beranggotakan 0 elemen, berarti dia tidak memiliki anggota. Himpunan bagian dari S yang beranggotakan 1 elemen, yaitu A, bisa B, bisa C. Selanjutnya, himpunan bagian dari S yang beranggotakan 2 elemen, berarti bisa AB, bisa AC, bisa juga BC. Dan terakhir, himpunan bagian dari S yang beranggotakan 3 elemen dan adalah S itu sendiri, yaitu anggota awal, yaitu A, B, dan C. Dari semua himpunan bagian S yang terdiri atas tidak memiliki anggota atau 0, kosong, yang memiliki 1 anggota, A atau B atau C, yang memiliki 2 anggota, AB atau AC atau BC, dan yang memiliki 3 anggota, yaitu ABC. Kita bentuk himpunan baru berupa himpunan kuasa, yaitu HS sama dengan buka kurung kurawal, itu lambang tidak memiliki anggota ya, artinya anggotanya kosong. Terus buka kurung kurawal, A, tutup kurung kurawal, sampai yang terakhir yaitu beranggotakan 3. Lalu tutup kurawal. Bisa kalian lihat di layar. Jadi, HS disebut himpunan kuasa dari S yang himpunan terbesarnya adalah S sama dengan A, B, C. Operasi biner pada himpunan. Operasi biner pada himpunan yaitu irisan, gabungan, selisih, dan komplement. Lalu, pemecahan masalah menggunakan himpunan. Irisan, gabungan, selisih, dan komplement. Irisan. A irisan B. Irisan itu
adalah kita cari anggota yang sama. Kalau irisan itu mencari anggota yang sama. Lambangnya itu seperti huruf N. A irisan B. Kalau gabungan, anggota himpunan A kita gabung dengan anggota himpunan B. Dia lambangnya seperti huruf U. Sedangkan selisih lambangnya seperti tanda pengurangan atau negatif. A selisih B. Jika A adalah suatu himpunan dalam semesta atau S, maka komplement dari A adalah himpunan semua elemen anggota S yang bukan anggota A. Ditulis sebagai berikut. Jadi lambang untuk himpunan komplement adalah A pangkat C atau A ada tanda kutip di atas satu. A komplement atau A pangkat tanda kutip itu dinamakan dengan komplement. Nah, di sini ada sebuah contoh. Ada irisan, gabungan, dan selisih. Miss akan membahas contoh yang paling atas terlebih dahulu. Perhatikan dengan baik. Ada dua buah himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Himpunan A anggotanya A, B, C, D, E. Sedangkan anggota himpunan B anggotanya B, D, E, F. Ingat ya, anggota himpunan A anggotanya adalah A, B, C, D, E. Sedangkan anggota himpunan B anggotanya B, D, E, F. Karena ini irisan, cari anggota yang sama. Berarti anggota yang sama yang diarsir atau berwarna biru. Berarti yang di tengah-tengah, yaitu B, D, E. Berarti A irisan B hasilnya adalah B, D, E. Yang di tengah gabungan, anggotanya sama A, B, C, D, E. Anggota himpunan B yaitu B, D, E, F. Karena gabungan berarti semua digabung. Jadi A gabungan B anggotanya adalah A, B, C, D, E, F. Nah, kalau yang ketiga yaitu selisih, kan anggota himpunan A itu A, B, C, D, E. Sedangkan anggota himpunan B yaitu B, D, E, F. Karena A selisih B, maka yang diarsir atau hasilnya itu adalah yang mana? Yang A, C. Yang paling bawah, anggota himpunan A yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Anggota himpunan B yaitu 2, 4, 6, 7. Maka irisannya yaitu 2 dan 4. Karena kita akan mencari anggota yang sama kalau irisan. Nah, yang B, anggota himpunan A kan anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Yang B 2, 4, 6, 7. Kita gabung semua. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di situ sudah ada cara penulisannya. Yang selisih A selisih B. Nah, berarti hasil dari A selisih B yaitu 1, 3, dan 5. Jadi kalau selisih ini cari anggota yang tidak sama. Kalau A selisih B, cari anggota yang tidak sama. Yang maksud Miss gini.
Cari anggota himpunan A yang tidak sama dengan B. Kalau A selisih B. Kalau B selisih A, cari anggota B yang tidak sama dengan A. Nah, maksudnya seperti itu. Pemecahan masalah menggunakan himpunan. Untuk setiap dua himpunan A dan B berlaku N buka kurung A gabungan B tutup kurung sama dengan jumlah anggota himpunan A ditambah jumlah anggota himpunan B dikurang jumlah anggota A irisan B. Rumus di atas dikenal sebagai rumus umum banyak anggota dua himpunan. Rumus tersebut berlaku secara umum, artinya berlaku untuk semua relasi antara dua himpunan. Dengan menggunakan rumus tersebut, memungkinkan kita untuk menjawab masalah kontekstual yang diberikan di awal tentang penerapan himpunan dalam pemecahan masalah. Minggu depan, Miss akan menjelaskan contoh-contoh soal dari materi yang telah Miss jelaskan minggu ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran daring bersama Miss dengan baik. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.